Melanjutkan cerita sebelumnya, beberapa hari kemudian, setelah kelompok Ronan berada di tempat penempa pedang, terlihat Ronan yang berjalan santai, sembari membayangkan peristiwa di tempat Doron, orang tua yang mengaku sebagai blacksmith terbaik di Kekaisaran. Dia bilang akan membuatkanku pedang, sementara Asel dan Maria juga membuat senjatanya di blacksmith lain. Sepertinya biayanya akan mahal, tapi itu bukan urusanku. Sembari memegang lambang keluarga Gransia, dia melanjutkan, "Karena ini bukan uangku," ucap Ronan. "Kami bayar semuanya pakai ini." Kami juga," ucap Asel. "Barang gratis adalah yang terbaik," ucap Maria juga. Terlihat mereka seperti orang yang licik dengan memanfaatkan keuntungan dari orang lain. Terlihat juga dari gambaran tersebut, Solepen adalah orang yang mendapatkan kerugian. Ronan melanjutkan, "Kalau ada masalah, itu hanya memakan waktu setengah bulan sampai pedangnya selesai." "Oh, aku harus apa untuk menghabiskan waktu?" "Hah, Asel dan Maria seharusnya ada kelas sekarang." Kalau dipikir-pikir lagi, inikah tempatnya?" ucap Ronan menoleh ke suatu arah. "Pusat pelatihan yang khusus digunakan oleh kakak kelas, Aula Galileon." Terlihat Ronan yang berada di depan sebuah aula. Itu pasti tempat instruktur Neberus mengadakan kelasnya. "Aku menunda kedatanganku karena dia ingin aku datang dengan senjata yang sebenarnya. Tapi karena aku punya pedang yang bisa dipakai sementara, mungkin aku bisa..." Dek. Namun tiba-tiba instruktur Neberus berada di samping Ronan, membuat Ronan terkejut dan langsung mematung di tempat. Dengan ekspresi yang aneh, dia menoleh dan berkata, Instruktur." Neberus pun menjewer telinga Ronan. Lama tidak jumpa, Ronan. Sepertinya aku sudah bilang kalau kau harus membawa senjata untuk menghadiri kelasku. Apa yang membuatmu tiba-tiba datang ke sini? Kau membolos kelas?" tanya instruktur Neberus. Membolos kelas?" "Tidak kok," jawab Ronan. "Aku punya alasan tersendiri." "Lupakan saja, ikuti aku," ucap instruktur Neberus yang menjewer telinga Ronan sembari menyeretnya. "Akan kudengarkan alasanmu di jalan." Aku mengerti, lepaskan aku." "Itu sakit." Keributan apa itu?" Terlihat seseorang yang mendengar keributan tersebut. Dia pun menoleh ke arah jendela. Siapa yang berteriak? Terlihat dia pun ditabrak oleh seseorang. Jangan menghalangi jalan." Maaf, Kardan, aku sedikit melamun." Seorang pria yang bernama Kardan yang menabrak tersebut pun berkata, "Kenapa kau sangat lambat sebagai asisten pengajar? Kalau kau punya waktu untuk melamun, cepat pergi dan persiapkan kelas." "Bodoh." "Iya, baiklah," ucap wanita tersebut sembari merapikan kertas-kertas yang terjatuh. "Aku pergi." Lalu Sin berpindah di pusat duel nomor 1. Dia sedikit berisik saat acara penerimaan, jadi mungkin kalian sudah mengenalnya. Terlihat Ronan dan instruktur Neberus dan beberapa murid, di mana instruktur Neberus memperkenalkan Ronan kepada para murid tersebut. "Aku perkenalkan dia sekali lagi. Anak ini adalah Ronan. Mulai sekarang dia akan menghadiri kelas ini bersama kalian." Ronan pun memberi hormat sembari memperkenalkan dirinya. "Aku Ronan, anak tahun pertama dari jurusan Martial Art. Mohon kerjasamanya, senior."
Beberapa murid pun berbincang-bincang. Apa dia orang yang mendapat peringkat 2 di anak tahun pertama? Tanya salah satu. Sesuai dugaan, dia lompat kelas. Ucap yang lainnya menimpali. Apa dia benar-benar kuat? Dia terlihat seperti bocah. Ronan pun terlihat kesal. Dia bergumam, aku bisa mendengar semuanya, bajingan. Tapi aku melihat wajah yang membuatku senang. Dan ada satu juga yang membuatku jengkel. Sepertinya ini akan menyenangkan. Maafkan aku karena terlambat, instruktur. Mendengar suara tersebut, Ronan pun terkejut. Hah? Lalu wanita tersebut melanjutkan. Sembari dia berjalan, aku harus menyelesaikan urusan mendadak. Suara ini, Ronan pun menoleh ke arah wanita tersebut. Melanjutkan perkataan wanita tersebut. Hah? Apakah Anda sudah menunggu lama? Tanyanya kepada instruktur Neverus. Tidak apa-apa, atur dulu napasmu. Aku baru saja memperkenalkan anak baru, ucap instruktur Neverus menunjuk ke arah Ronan. Wanita tersebut pun merespon, dia junior terkenal yang kau bicarakan sebelumnya bukan? Siapa dia? Setidaknya aku beritahu nama dari asisten mengajarku. Baik. Senang bertemu denganmu, Ronan. Aku anak tahun kedua dari jurusan Martial Art, asisten pengajar kelas ini. Namaku Adesan. Ternyata guys, dia adalah Komandan Agung Adesan. Mohon kerjasamanya, ucap Adesan. Ronan yang melihat itu pun bergumam, Jenderal, Adesan Akalusia diakui karena kemampuannya yang luar biasa dalam memerintah. Dia bangkit menjadi jenderal wanita pertama, orang yang mendominasi medan perang dengan penilaian berkepala dingin dan kepemimpinan luar biasa. The Iron Lady. Mereka yang berada di bawah kepemimpinannya berkata seperti ini, apapun yang mengalir di pembuluh Adesan adalah besi cair, bukan darah. Siapa sangka jenderal membuat wajah seperti itu. Aku tahu dia tidak punya ingatan masa lalu. Tapi apa benar itu wajah jenderal di kehidupan pertamaku? Lalu bantuan yang dia sebelumnya memperlihatkan flashback di masa lalu. Ketika Adesan berbicara pada Ronan dan membuat permintaan, bisakah kamu menyuruhku untuk menjahit saja daripada membuang-buang waktu? Kembali ke masa sekarang, melanjutkan gumaman Ronan. Apa yang harus kulakukan? Ini masalah besar. Selain itu, sejak saat itu, terlihat seorang murid yang berteriak, "Hei, Adesan, sini dan lihat kuda-kudaku." Iya, aku segera ke sana, respon Adesan. Oi, nona asisten, ini baunya aneh. Apa kita punya sapu tangan lain? Maaf, nanti akan aku bawa yang lain. Ini sapu tangannya. Iya benar, bagus, sangat hebat. Jangan berkelahi. Melihat keadaan Adesan yang sekarang, Ronan merasa tak berdaya dan tak percaya. Kenapa dia sibuk sekali? Dia bahkan melakukan tugas yang hanya dilakukan maid atau pelayan. Memangnya asisten pengajar melakukan itu? Hei, anak baru, kau terlihat bosan dari tadi. Terlihat langkah seseorang yang menyapa ke arah Ronan. Lalu dia melanjutkan, kalau boleh, kau mau berduel denganku? Ucapnya menawarkan untuk berduel dengan Ronan. Ronan pun terkejut dan menoleh. Tiba-tiba mengajak duel. Hahaha, terlalu mendadak ya. Maaf, ucapnya lagi. Aku Cardan Owon, anak tahun ketiga.
ucap Cardan memperkenalkan dirinya. Aku dengar banyak cerita kalau kau sangat hebat saat acara penerimaan. Jika rumornya benar, aku ingin memanfaatkan duel ini untuk belajar. Ronan pun merespon, tapi saat ini aku harus memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau nanti saja? Cardan pun merespon, benar juga. Bagaimana bisa aku tidak membawa senjataku saat memintamu untuk duel? Oi, bodoh, bawakan aku tombak latihanku, ucap Cardan kepada Adesan. Baiklah, Cardan, jawab Adesan. Segera ku ambilkan, tambahnya lagi. Mendengar perkataan Cardan kepada Adesan, Ronan seketika itu menjadi gelap. Dia bergumam, apa? Bodoh. Beraninya bajingan ini memanggilnya seperti itu. Terlihat Ronan yang memancarkan aura membunuh tak kasat mata. Ini dia, ucap Adesan memberikan tongkat atau senjata Cardan. Apa-apaan ini? Dasar bodoh, kenapa kau membawa tombak panjang? Aku sudah lama mengganti senjataku menjadi tombak pendek, bentaknya kepada Adesan. Benarkah? Maaf, Cardan. Kamu menggunakan tombak panjang di kelas sebelumnya, jawab Adesan. Lihat dirimu, beraninya kau melawanku. Apa mungkin asisten pengajar tidak tahu hal ini? Dan brok. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri kelas ini. Kalau kau di sini setelah memohon pada instruktur, kau seharusnya mengerjakan pekerjaan pelayan juga. Apa kau tidak tahu malu? Maaf, Cardan. Aku akan lebih hati-hati, ucap Adesan. Namun tiba-tiba Ronan menangkap tombak tersebut. Terlihat Ronan yang sangat marah. Cardan yang melihat itu pun bertanya-tanya, ada apa, Ronan? Kenapa kau menahan? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan pun berkata, ayo lakukan, senior. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa? Hei, ada apa denganmu? Kau tidak mengerti ya? Ayo berduel, ucap Ronan dengan tatapan tajam dan niat membunuh yang kuat. Dasar keparat.